santai tapi serius di siang hari ini. Selamat datang Mbak Fani. Mbak Fitri sudah dari tadi. Oke, eh, siang hari ini kita akan berbincang tentang bagaimana seni tradisi menjadi sumber ide penciptaan teater yang nanti akan dipaparkan oleh eh, Mbak Fitri Rahmah dan Mbak Fani DS. Eh, para hadirin mungkin sudah mengenal mereka berdua, Mbak Fitri sama Mbak Fani, keduanya lulusan S1 dari ISI Padang Panjang. Kemudian Mbak Fani bertugas di ISBI Aceh, sementara Mbak Fitri Rahmah bertugas di ISI Yogyakarta. Jurusan teater, program studi teater musikal. Kemudian keduanya menempuh S2, Mbak Fitri S2-nya di Padang Panjang, Mbak Fani eh, di Solo ya Mbak Fani ya. Kemudian keduanya sedang apa mempersiapkan makalah yang akan dibeberkan pada siang hari ini. Sebelum kita mulai, sesuai dengan permintaan Prof. Sri, saya moderator Hirwan Kwardani akan melantunkan eh, puisi, sebuah puisi yang terkenal karya Chairil Anwar untuk mematik para teman-teman atau pegiat teater yang mengikuti diskusi siang dan sore hari ini. Judul puisinya adalah Doa karya Chairil Anwar kepada pemeluk teguh. Tuhanku, dalam termangu, aku masih menyebut namamu. Biar susah sungguh, mengingat kau penuh seluruh. Cahayamu panas suci, tinggal kerdip lilin di kelam sunyi. Tuhanku, aku hilang bentuk, remuk. Tuhanku, aku mengembara di negeri asing. Di pintumu aku mengetuk. Aku tidak bisa berpaling. Ya, itu tadi puisi berjudul Doa dari Chairil Anwar untuk membuka diskusi kita di siang dan sore hari ini. Sebagai penyaji pertama, Mbak Fitri, saya persilahkan untuk membeberkan eh, makalah yang akan dijadikan diskusi sore hari ini. Monggo Mbak Fitri. Terima kasih, Ibu. Sebelumnya, selamat siang pada seluruh Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sudah bergabung di dialog virtual Citra Sri Kandi Indonesia yang ke-37. Yang saya hormati Profesor Dr. Endang Caturwati, SST MS, Ketua Citra Sri Kandi Indonesia. Yang saya hormati Ibu-ibu anggota Citra Sri Kandi Indonesia, yang saya hormati Ibu Dr. Hirwan Kuardani, ini ibu saya yang sudah berkenan menjadi moderator pada hari ini. Dan yang saya hormati juga ini senior saya, kakak saya ya, Ibu Fani Dilasari. Dan yang saya hormati Bapak Ibu hadirin saudara-saudari yang sudah bergabung dalam dialog virtual 37 Citra Sri Kandi Indonesia dengan tema Teater Rakyat sebagai Identitas Kearifan Lokal. Baiklah, untuk itu izinkan saya untuk share screen. Ini saya tidak hanya membuat sedikit narasi saja untuk memantik diskusi kita pada siang hari ini. Baiklah, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sudah tergabung dalam dialog virtual pada siang hari ini. Berdasarkan tema pada dialog virtual hari ini, saya kemudian mencoba mengambil sebuah judul untuk narasi singkat yang akan saya bagikan untuk pemantik diskusi pada hari ini dengan judul Teater Rakyat Nusantara Menjelma Titik Dua Teater Musikal Khas Indonesia.
Sebelumnya, izinkan saya ingin membacakan sedikit kearifan lokal dari Sumatera Barat yang saya siapkan spesial dan khusus untuk semua Bapak Ibu, saudara-saudari yang sudah tergabung dalam dialog virtual pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Jo Ibu nan baru datang, cukui rombongan kasadonyo, tampe sayo menghantakan sambah. Adapun sambah nan dipuhunkan kepada Bapak Jo Ibu nan hadir di dialog virtual 37 Citra Serikan di Indonesia, tatkala ambo maraka marambah di ladang urang koto marapa. Baringin patah tatimpo. Tatkala ambo kamanyambah lah tasuruh joninya mama. Di hadapan kita bersama, 10 jari lah kami susun, ampun jo maaf ka orang banyak. Mului manih kucinda murah, baso bayak tali pikatan di bawah cupak nan piawai banamo adat sopan santun. Dalam padonan bakian, talatak siriah jo pinang kami hantarkan kepada Bapak Jo Ibu nan baru datang dalam caranu secara virtual. Putiah kapeh dapet diliek, putiah hati baka adaan. Sakian sambah dari Ambo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saudara-saudari, itu tadi sedikit pasambahan ya eh, yang bisa saya berikan. Biasanya pasambahan tadi kalau dalam budaya Minangkabau itu biasanya dibacakan pada tari pasambahan yaitu tari yang akan menyambut tamu yang datang. Nah, hal-hal semacam ini juga banyak dilakukan ketika teater rakyat, ya, teater rakyat mulai dikembangkan ke dalam bentuk teater modern, tapi tetap dengan mempertahankan kearifan lokal. Nah, hal-hal semacam ini banyak dilakukan, di antaranya mengambil tari-tari pembukaan dalam penyambutan tamu atau silat-silat Nusantara yang ada. Nah, untuk membuka wacana pada hari ini, saya ucapkan selamat datang di Teater Rakyat Nusantara, sebuah panggung tempat cerita-cerita Indonesia dihidupkan kembali. Folklor-folklor kita dihidupkan kembali melalui Teater Rakyat Nusantara. Melalui harmoni, musik, gerak tari, dan ketuatan tutur rakyat yang tanpa kita sadari itu semua adalah unsur musikal. Di negeri yang kaya akan budaya dari Sabang sampai Merauke, tiap suku punya kisah, tiap suku punya cerita, tiap suku punya legenda, tiap daerah ternyata punya lagu, punya senandungnya, punya tarian, dan tiap rakyat punya suara dan punya cerita. Teater Rakyat Nusantara hadir sebagai bentuk seni pertunjukan musikal yang mengangkat kearifan lokal, cerita rakyat, sejarah, dan mitologi Nusantara dalam kemasan modern, namun tetap berakar pada tradisi. Jadi, Bapak dan Ibu, eh, tanpa kita sadari ya, kita sekarang banyak berbicara tentang teater musikal ya, melihat teater musikal Broadway, ternyata kita juga punya teater musikal dari yang khas yang dimiliki Indonesia sendiri. Sebenarnya teater rakyat kita itu termasuk teater musikal karena mereka punya karena memiliki unsur-unsur musikal itu tadi ada musik, gerak tari, lelucon, ya, spektakel dan lain sebagainya yang banyak dieksplor dan dimeriahkan dalam teater rakyat itu sendiri. Nah, dalam perjalanan teater modern Indonesia, kita ketahui bersama bahwasannya setelah teater rakyat kita dan kita berada pada teater transisi, lalu kemudian kita benar-benar mengadop teater barat gitu dan kemudian berkembang lagi kita mencari atau melakukan pencarian terhadap sebenarnya teater modern Indonesia itu seperti apa begitu. Nah, teater modern Indonesia itu memang tidak pernah sepi terhadap kreativitas sejak kita mulai mengadop konvensi-konvensi barat untuk teater kita. Nah, hal ini dibuktikan dengan kita lihat bahwasannya lahir tanpa henti beragam inovasi dalam penciptaan karya seni teater di negeri ini. Nah, inovasi tersebut terlihat pada lahirnya berbagai macam bentuk karya, mulai dari berbagai konsep, idealisme, gagasan, maupun kemasan. Nah, dari
banyak kelompok teater di Indonesia. Nah, di samping kita melakukan berbagai macam eksplorasi terhadap pencarian teater modern Indonesia tersebut, eh, kemudian lahir kesadaran, ya, Akasim Ahmad ya jauh-jauh hari memang sudah mengatakan hal tersebut, bahwasannya untuk mendapatkan teater modern kita itu, yang kita katakan teater modern Indonesia, kita itu ya mesti menggabungkan antara idiom teater modern itu sendiri dengan idiom etnik yang kita miliki. Jadi penggiat teater mesti terus menyadari bagaimana pentingnya melahirkan pertunjukan-pertunjukan teater yang berakar dari budaya lokal. Hal semacam ini merupakan semangat yang baik bagi masa depan teater modern Indonesia yang diharapkan dapat menunjukkan identitas keindonesiaannya dan diminati masyarakatnya. Nah, karena jika kita menyajikan teater-teater yang mungkin tidak dekat dengan kehidupan masyarakat kita, maka selama-lamanya teater akan menjadi konsumsi dari masyarakat eksklusif yang berada dalam circle teater itu sendiri, tapi tidak untuk masyarakat secara umum. Kemudian, selain itu, pertunjukan teater dengan kearifan lokal juga mampu menjadi media pelestarian budaya bangsa kepada generasi selanjutnya. Nah, juga tidak dapat kita hindari bahwasannya folklore-folklore kita itu sudah banyak ditinggalkan dan kurang diminati oleh anak muda atau generasi zaman sekarang. Mungkin karena nilai kelogisannya yang sangat minim. Nah, tidak seperti harapan tontonan teman-teman zaman sekarang yang lebih menyukai sesuatu yang logis. Nah, ini harus menjadi satu perhatian bagi kita, bagaimana kemudian kita mengangkat folklore-folklore itu lagi dalam bentuk kekinian yang bisa nantinya lebih diminati bagi generasi zaman sekarang. Nah, potret kearifan lokal yang disajikan dalam bentuk teater modern Indonesia ini tidak hanya mampu menarik masyarakatnya, tetapi juga masyarakat di luar kebudayaan Indonesia itu sendiri. Nah, dengan kita mengangkat kearifan lokal di dalam teater modern Indonesia, ya, teater rakyat kita hidupkan kembali dalam bentuk modern itu ternyata tidak hanya berdampak pada masyarakatnya saja yang kemudian akan tertarik kembali untuk menyaksikan teater itu sendiri, tetapi ini akan lebih jauh lagi kepada masyarakat di luar kebudayaan Indonesia karena harus sangat kita sadari ini bahwasannya yang tidak dimiliki oleh dari orang luar yang tidak dimiliki orang luar seperti yang kita miliki adalah ini, kearifan lokal kita ini. Nah, inilah yang bisa membawa kita untuk lebih survive di kancah global itu ya kearifan lokal kita. Ya, banyak orang-orang luar yang datang ke sini, mereka tidak mempelajari sesuatu yang modern ke sini, tapi memang ingin mengetahui atau ingin mempelajari atau sangat tertarik dengan keunikan dan kearifan lokal yang kita miliki. Ini saya mengutip sedikit dari Saini KM yang saya ambil dari buku Pak Nur Said di Interkulturalisme dalam Teater. Saini KM menyimpulkan tentang idiom teater nasional Indonesia sebagai berikut. Idiom teater Indonesia adalah percampuran antara elemen-elemen barat dan etnik. Ia mengambil dari barat kepadatan struktur, ya, jadi konvensi-konvensi barat yang bisa memperkuat teater itu sendiri. Lalu yang sangat penting untuk mengekspresikan tema-tema dalam batas waktu yang diizinkan dalam pertunjukan-pertunjukan kontemporer. Dari warisan etnik itu, ia mengambil gambaran-gambaran dan simbol-simbol yang menyediakan kekayaan pengalaman etnik dan sekaligus penekanan terhadapnya. Apa yang dimaksud dengan elemen-elemen barat dalam konteks ini adalah sebagian besar elemen dari eh, yang diambil dari realisme konvensional. Adapun untuk idiom gaya Brechtian dan Artaudian, bagi para seniman kita itu bukan sesuatu yang modern, tapi ini adalah berkenaan seperti apa yang mereka lakukan di teater rakyat. Nah, ini saya memiliki beberapa gambar, ya. Seperti kita ketahui bersama bahwasannya sekarang teater rakyat itu sudah eh, diangkat, ya. Salah satunya ini ada usaha dari Indonesia Kaya yang banyak mengangkat folklore-folklore Indonesia, folklore-folklore Nusantara ke dalam teater musikal seperti ini musikal Gatot, Wayang Orang Barata, ya, terus Kalapadi, Lutung Kasarung, Malin Kundang. Nah, ini juga ada pertunjukan.
musikal modern yang coba ditampilkan oleh Prodi Teater Musikal isi Yogyakarta seperti pertunjukan Ambarasta, Maispati Sangkara, Niskala Nawasena, dan yang terakhir Peluk Terakhir Kunti. Teater Nusantara menjelma menjadi teater musikal khas Indonesia. Teater Rakyat Nusantara bukan sekedar pertunjukan, tapi ini adalah panggilan, panggilan bagi kita semua untuk merayakan kebinekaan, ya, merayakan kekayaan kita, merayakan eh, harta kita, gitu ya, memperkenalkan budaya Indonesia kepada seluruh dunia dan mewariskan nilai-nilai luhur kepada generasi mendatang. Terakhir, mungkin ini panggilan untuk kita bersama. Mari kita duduk bersama, mendengarkan suara Nusantara, menyaksikan bagaimana kisah-kisah dari tanah air kita menjelma menjadi sebuah pengalaman musikal yang tak terlupakan. Lalu, mari kita menciptakan karya-karya teater musikal modern atau karya teater modern yang tidak hanya relevan dengan perkembangan seni pertunjukan global, tetapi juga berakar kuat pada kearifan lokal Indonesia melalui pendekatan multidisipliner yang menggabungkan seni peran, musik, tari, teknologi pertunjukan, menggali nilai-nilai budaya Nusantara, mengangkat narasi-narasi lokal, serta mentransformasikannya ke dalam bentuk musikal yang segar, kreatif, dan dapat dinikmati oleh masyarakat luas. Dengan demikian, mari kita bersama berperan aktif dalam melestarikan kekayaan budaya bangsa sambil menciptakan identitas teater musikal khas Indonesia di kancah nasional maupun internasional. Sekian paparan dari saya. Semoga ini nanti bisa menjadi pemantik diskusi kita dan bisa kita kembangkan lagi. Saya kembalikan ke Ibu Dani. Silahkan Ibu. Ya, terima kasih Mbak Fitri atas paparannya yang sangat menarik. Bagaimana kesenian rakyat itu bisa menjadi sumber ide dalam penciptaan-penciptaan teater modern maupun eh, kelak bisa dipakai sebagai identifikasi lokal wilayah tersebut. Jadi menjadi identitas. Jadi kita identifikasi kemudian jadi identitas wilayah itu. Saya kira untuk diskusi nanti setelah Ibu Fani atau Mbak Fani memaparkan tulisannya. Monggo Mbak Fani, silahkan. Ya, sambil menunggu Mbak Fani bersiap untuk Mbak Fitri. Menurut Mbak Fitri, seni tradisi atau kesenian rakyat itu seberapa penting sih dia menjadi apa istilahnya menjadi tanda atau menjadi ciri khas sebuah wilayah atau sebuah daerah yang memiliki seni tersebut, Mbak. Eh, saya pernah mencoba hidup di tengah-tengah masyarakat yang memang dekat dengan seni ya Bu, di mana seni itu eh, tidak menjadi sesuatu yang eh, tidak menjadi sesuatu yang harus mereka kerjakan, tapi seni itu menjadi bagian dari kehidupan mereka. Nah, sore hari pergi ke gelanggang, kemudian latihan teater rakyat gitu, atau latihan musik, tari dan lain sebagainya. Nah, eh, dan saya pernah juga melihat Bu fenomenanya ketika orang-orang itu berpindah atau melakukan urbanisasi ke tempat lain, ternyata mereka itu masih merindukan itu, merindukan dalam artian bukan berkesenian seperti kita, tapi menjadikan kesenian itu bagian dari kehidupannya. Lalu mereka membuat kelompok-kelompok kecil dan melakukan kegiatan kesenian rakyat lagi seperti apa yang mereka lakukan di kampung halamannya. Menurut saya ini sayang sekali ya Bu kalau misalnya harus pupus dari masyarakat Indonesia. Jadi menurut saya ini sangat penting sekali untuk kita lestarikan dengan berbagai cara atau berbagai inovasi yang bisa kita lakukan. Iya, terima kasih. Untuk sementara kita akan berpindah ke Mbak Fani, Mbak Fani Dilasari. Monggo Mbak, Nggih, silahkan untuk Mbak Fani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Iya. Mbak Fani, mungkin masih di mute suaranya.
Apakah sudah terdengar, Ibu? Oh, sudah terdengar. Oh Oke. iya, sebelumnya Dari saya sini minta maaf, samar-samar. Bu, Iya, karena iya. di Solo kondisinya lagi hujan petir. Oh, betul, Jaringannya. betul. Iya, Jadi Mbak. Di tadi rumah saya saya juga keluar keluar Zoom, keluar masuk Zoom, keluar coba masuk. pakai Oke, oke. laptop suami saya, tadi pakai Zoom suami saya. J. Dan Oh, ini insya sedang di Allah, Solo S3 kok ya, Mbak Fani ya? ya Alhamdulillah Bu lagi proses Bu. Iya. Oke, monggo silahkan Mbak Fani. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat kita semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati eh, Ibu Bunda, Ibu Citra Srikan di Indonesia, para guru-guru saya, termasuk di sini juga Ibu Hirwan Kordani yang merupakan moderator dalam kegiatan ini. Kemudian salam saya juga kepada peserta dialog virtual pada kali ini dengan tema Teater Rakyat sebagai Identitas Kearifan Lokal. Tadi dibuka oleh Oma. Biasanya saya manggil Ibu Fitri Rahma Oma atau Omi. Begitu waktu kuliah, beliau juga merupakan teman satu alma mater di bawah saya juga kebetulan dan akhirnya kita bisa Mas Bayu, eh, nek mengeraskan pripun nggih? Aku cukup cukup jelas Bu suara saya. tangan ibu iso sok gradil keraskan suara ini. Suara saya cukup jelas. Kurang keras sedikit Mbak Fani. Oh iya, coba sebentar. Saya coba pakai handsfree Bu karena saya Oke. punya toddler umur 2,5 tahun. Nanti Oh, takut nimbrung juga begitu. iya iya. Sudah sekarang sudah kedengaran. Sudah. Oke. Itu yang baru Oke. ya. Gitu Gus sebentar ya. Sudah suara saya terdengar Bu? Maaf. Suaranya sudah Mbak Oh sudah. iya Yes, iya ya iya. sudah. Baik. Tadi kan pembukaan rekan saya Fitri Rahma menyanyikan sebuah persembahan Kato Iya. Sambah dari Minangkabau. Kebetulan saya juga orang Minangkabau ya Bu ya. Tapi Ya. saya akan membuka dengan satu pantun saja. Hmm. Monggo Untuk Mbak. kali ini, pusing kepala tugas merangkum. Harus dikirim ke dosen Belgia. Saya ucapkan Cakep. Assalamualaikum untuk para hadirin yang berbahagia. Iya, cakep. Dan rata-rata ini sepertinya mahasiswa ya, para hadirin kita. Iya, iya, pada penggemarnya Mbak Fitri ini, fansnya Oke, oke, Bu. Ini saya sebenarnya juga siapkan eh, PPT. PPT. Ya. Semoga bisa terbaca. PowerPoint. Oke, PPT sederhana saja. Di sini para hadirin sekalian, saya berangkat dari pengertian dari teater rakyat itu sendiri. Kalau tadi Oma sudah masuk ke wilayah pengembangan, penjelmaan atau transformasi ya teater rakyat menjadi sebuah teater musikal begitu. Tapi saya kita coba dialogkan kembali dasar dari teater rakyat itu merupakan sebuah ekspresi budaya yang tumbuh dan berkembang dari masyarakat tradisional. Ia lahir dari lingkungan sosial, adat, dan kepercayaan lokal. Sehingga setiap bentuk teater rakyat itu mencerminkan karakter daerahnya. Dalam pengertian ini bukan sekedar pertunjukan seni, melainkan cermin kehidupan, nilai, dan pandangan dunia masyarakat pendukung. Lebih sederhananya saya sampaikan di sini, teater rakyat itu merupakan seni pertunjukan tradisional yang lahir dan berkembang di suatu masyarakat yang bersifat spontan dan juga sederhana. Apa saya tekankan lahir dan berkembang di suatu masyarakat karena tidak semua seni pertunjukan tradisional itu adalah teater rakyat. Itu harus digarisbawahi karena ada teater-teater tradisional. Dia lahir dari suasana keraton, dalam lingkungan keraton. Jadi tumbuhnya bukan dari rakyat, hadir
rakyat, kemudian dipertontonkan untuk rakyat. Kalau teater tradisional yang dari keraton dahulunya kan dia lahir dari keraton atau bisa dari rakyat komunal tertentu, kemudian dipentaskan hanya untuk raja-raja, begitu. Jadi teater rakyat ini secara spesifikasi, secara khusus lahir dari rakyat, untuk rakyat, dipertontonkan oleh rakyat, bahkan secara artis dia tidak terhalangi oleh sebuah panggung sebagaimana panggung teater modern atau panggung konvensional kita lihat pada hari ini. Teater rakyat lebih fleksibel. Teater rakyat lebih sederhana. Tidak ada batasan antara penonton dengan yang ditonton. Yang sedang melakukan pertunjukan bisa berkomunikasi dengan penontonnya. Ada komunikasi dua arah yang hadir dari sebuah teater rakyat, di mana penonton bisa saja merespon uh, yang sedang berakting di atas panggung begitu. Nah, teori Brechtian ini ya yang biasa kita kenal Brechtian yang mematahkan dimensi konvensional itu. Karena dari sejarah Brechtian itu muncul bagaimana teori Brecht itu adalah dari perjalanan beliau, kalau tidak salah perjalanan beliau juga ke Nusantara, melihat perkembangan teater Nusantara di Indonesia, bahwasanya tidak ada batasan antara yang ditonton dengan penonton. Itu cikal bakalnya kenapa gaya Brechtian itu hadir begitu, dan itu ada di teater Nusantara kita begitu. Kalau dibilang orang Barat itu maju, sebenarnya teater Nusantara, nenek moyang kita malah memiliki konsep pertunjukannya sendiri begitu. Assalamualaikum Prof Yudi, jadi grogi ditonton oleh guru kami. Kemudian di sini teater rakyat. Kemudian kita bicara teater rakyat yang dimana di dalamnya ada kearifan lokal. Apa sih kearifan lokal ini? Kearifan lokal itu adalah pandangan hidup. Kearifan lokal adalah nilai-nilai yang dimiliki suatu masyarakat, di mana kearifan lokal inilah yang menjadi identitas atau bisa dikatakan menjadikan ciri, menjadikan sifat yang tampak dari pertunjukan itu yang mencirikan masyarakatnya begitu. Ini hadir dalam teater rakyat. Kearifan lokal ini bisa bersifat bentuk tangible, wujudnya fisik, nyata seperti artefak, seperti arsitektur, seperti pakaian tradisional gitu. Itu adalah kearifan lokal. Bahwasanya suatu masyarakat memiliki gaya sendiri, memiliki ciri khas sendiri begitu. Dan itu menjadi identitas suatu masyarakatnya. Kemudian ada kearifan lokal yang bersifat intangible, itu bersifat non fisik seperti ritual, kemudian kepercayaan kepercayaan kita terhadap mitos-mitos, terhadap legenda, terhadap mitologi begitu. Bersifat spiritual, bersifat dapat mengubah atau menghadirkan lakuan seseorang. Itu adalah kearifan lokal. Kearifan lokal di dalamnya adalah nilai-nilai budaya, kebiasaan suatu masyarakat. Dan ini menjadi sebuah pandangan hidup yang biasanya terpatri dalam sebuah filosofi masyarakatnya begitu. Inilah teater rakyat Indonesia, teater rakyat Nusantara, atau teater rakyat di Asia Tenggara pun seperti itu. Memiliki kearifan lokal yang kemudian menjadi sebuah identitas masyarakatnya. Dan teater rakyat ini pun memiliki fungsi di mana memiliki fungsi sosial,
fungsi pendidikan, kemudian fungsi budaya. Fungsi pendidikan misalnya, di mana teater rakyat itu dia bersifat memberikan sebuah edukasi, sebuah ajakan tentang karakter seseorang atau karakter masyarakat. Kemudian fungsi sosial bagaimana menunjukkan suatu sistem masyarakat di dalamnya. Dan fungsi budaya, teater rakyat menjadi pewarisan budaya. Melalui teater menjadi sebuah media pewarisan budaya. Begitu eloknya teater rakyat negara kita begitu. Nah, dalam konteks teater rakyat, eh, di mana terwujudlah cerita yang biasanya itu berangkat dari legenda, mitos, atau hikayat setempat. Seperti ludruk, seperti cerita Randai mungkin dari Sumatera Barat, Mendu, Makyong, banyak lagi, banyak teater rakyat yang lahir dari cerita, dari legenda, dari mitos, ataupun hikayat. Kemudian kearifan lokal ini pun menjadi ciri dari teater rakyat itu sendiri, di mana bahasa dan dialek yang digunakan dalam teater rakyat itu merupakan bahasa dan dialek daerah tersebut. Begitupun dengan musik, tari, dan pakaian tradisionalnya. Kemudian sistem nilai yang dihadirkan di masyarakatnya, seperti gotong royong, kejujuran, kesetiaan, dan pengorbanan eh, dari penghormatan terhadap leluhurnya. Bahkan bentuk dari teater rakyat itu sendiri atau pola lantai dari teater rakyat itu sendiri bisa menjadi sebuah identitas. Misalnya, kalau misalnya tadi ada penampilan gambar randai munculkan oleh Oma, itu berbentuk lingkaran. Itu merupakan teater rakyat dari Sumatera Barat, dari Bau, berbentuk lingkaran. Lingkaran itu merupakan sebuah makna dari sistem masyarakat yang polifoni, komunikasinya banyak, begitu, kolektif. Misal, kalau di seni pertunjukan lain, kalau mungkin teman-teman ada sering lihat seni pertunjukannya yang bersifat kayak saman, itu lebih cenderung ke saf gitu, itu melambangkan sebuah tauhid, di mana seperti saf solat begitu. Jadi pola-pola lantainya pun bisa, untuk bentuk artistiknya bisa menjadi sebuah identitas dari masyarakatnya sendiri, di mana Aceh cenderung dengan kedekatannya dengan syariat Islam gitu. Kemudian Minangkabau dengan sistem matrilinealnya, dengan komunikasi poliponinya, komunikasi banyak dari anggota masyarakatnya begitu. Begitulah teater rakyat itu dihadirkan oleh nenek moyang kita. Begitu luar biasanya kecerdasan leluhur membangun sebuah simbol-simbol budaya, simbol-simbol kearifan lokal melalui teater rakyat. Jauh melingkaui yang terfikirkan oleh seniman-seniman saat ini. Kemudian identitas budaya masyarakat tidak hanya tampak pada artefak, tetapi juga dalam bentuk praktik sosial seperti teater rakyat, di mana Prof. Edi Setiawati, teater rakyat, beliau menyatakan teater rakyat merupakan manifestasi kehidupan sosial yang bersumber dari kebudayaan masyarakat tradisional. Hal ini berarti setiap pementasan teater rakyat itu merepresentasikan siapa masyarakat itu, dari mana mereka berasal, dan bagaimana mereka memaknai hidup. Nah, itulah yang tadi saya katakan filosofi. Teater rakyat itu mengandung filosofi hidup bagi masyarakatnya, mencerminkan kehidupan masyarakat. Nah, ini tadi yang saya katakan, teater rakyat memiliki fungsi melestarikan dan mentransformasikan kearifan itu sendiri.
Mana ada jalur edukatif, jalur sosial, kemudian fungsi estetisnya dan juga hiburan. Tidak menghadirkan keindahan tapi juga menjadi sumber dari budaya lokal. Menjadi hiburan yang hadir di setiap upacara adat dalam kegiatan masyarakat. Teater rakyat menjadi sebuah ruang kolektif tempat masyarakat merefleksikan, mencerminkan kehidupan mereka, menegaskan nilai tradisional dan sekaligus beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan jati diri. Nah, inilah yang perlu kita dialogkan. Teater rakyat di antara tantangan modernitas, pengaruh globalisasi, kemudian di pengaruh di apa? Bentar. Di mana kondisi saat ini mata kita itu sudah dimanjakan dengan dunia virtual. Mata kita sudah dimanjakan dengan sosial media begitu. Dan bagaimana dengan teater rakyat di tengah modernitas ini? Tantangan itu apa yang harus dilakukan sebagai seorang kreator, sebagai seorang pelaku teater, sebagai seorang anak muda generasi bangsa untuk pewarisan nilai-nilai budaya ini tetap berlanjut. Keelokan kearifan budaya ini tetap berlanjut. Dan itulah menjadi tugas kita. Mungkin salah satu alternatifnya seperti yang uh, Ibu Ome sampaikan tadi, penjelmaannya menjadi sebuah teater musikal begitu. Ada sebuah proses transformasi di dalamnya. Ada sebuah kerja adaptasi yang dilakukan para kreator muda, kreator saat ini, sutradara saat ini, bagaimana membangun, bagaimana tetap melestarikan nilai-nilai budaya ini. Terangkat dari teater rakyat yang sudah ada atau menggali kembali mitologi, mitos, hikayat, atau cerita-cerita lama orang tua kita punya. Itu menjadi sebuah tantangan, itu menjadi sebuah tugas kita. Bagaimana membangun itu semua. Dan perlu kita ketahui, kita sudah punyai banyak, kita di Nusantara ini mempunyai banyak sekali akar ataupun lubang-lubang ide, baik itu berangkat dari folklore tadi, salah satunya folklore, cerita, baik itu cerita rakyat, mitos, dan sebagainya yang ada di daerah kita. Itu menjadi cikal bakal kita melahirkan sebuah bentuk teater yang tetap berpegang teguh untuk dalam pewarisan nilai-nilai budaya ini, nilai-nilai keelokan, nilai-nilai budi luhur ini. Gitu. Nah, kerja adaptasi, kerja transformasi ini merupakan sebuah re-reaction, sebuah recreation maksudnya, sebuah kreasi baru, sebuah mengkreasikan ulang, baik itu mempertahankan digitalisasi bentuk-bentuk teater rakyat di Nusantara, kita gemakan kembali atau kita mewujudkannya menjadi bentuk baru. Itulah kita sebagai pemuda-pemudi Indonesia, sebagai pelaku-pelaku teater Indonesia, menjadi tantangan yang cukup ya, menjadi penggugah kita, menjadi pemantik geliat kita untuk berkarya, menurut saya seperti itu. Tapi perlu diingat juga, saya juga melihat, mungkin teman-teman juga melihat banyak juga para kreator muda yang hadir yang bermunculan karya-karyanya, baik itu dari akademisi maupun non akademisi, coba mengangkat isu-isu daerahnya, mengangkat sebuah isu-isu kebudayaannya, kemudian dihadirkan menjadi sebuah pertunjukan. Tapi terkadang ketika mengangkat kata modernitas, kemudian mengenal kata kontemporer, lupa atau kalah dengan sebuah apa namanya etika atau
eh, kebudayaan masyarakatnya sendiri. Misal, contoh cara berpakaian, contohnya eh, cara eh, padahal dia mengangkat tentang sebuah cerita daerah, tapi mungkin tidak lupa untuk lupa bahwasannya walaupun itu dihadirkan di luar daerahnya kadang lupa bahwasannya setiap daerah itu mempunyai sebuah pakem tersendiri dari cara berperilaku, cara berpakaian dan lain-lainnya. Dan itu saya temukan pada adik-adik saya juga mengangkat tentang cerita Aceh, tapi ketika dipentaskan di luar Aceh pakai bajunya udah baju Kenzi, hal yang kayak gitu mungkin sederhana kalau orang eh, apakah itu menghambat modernitas? Bukan. Tapi ketika kamu mengangkat cerita yang asal muasal di suatu daerah yang memiliki sebuah syariat, kamu harus tetap menjaganya. Bukan berarti sebuah eh, modernitas, sebuah kebebasan yang aur-auran. Padahal untuk menyampaikan sebuah simbol atau pemakna banyak pilihan bisnis acting maupun artistik yang bisa dihadirkan. Dan itu perlu penalaran, perlu intelektualitas, dan kemudian menggali kembali budaya kita. Ada kepantasan di setiap daerah di Nusantara. Mungkin itu saja yang saya bisa pantikan dalam dialog kita kali ini. Tema teater rakyat sebagai identitas kearifan lokal begitu. Cukup sekian ya Bu Iya, Hirwan. Terima iya. kasih. Terima kasih Mohon Mbak maaf Fani. jika ada kesalahan Sama seperti kekurangan Fitri. dan Iya, kesalahan teknis ya. iya. Jadi, saya ucapkan Paparannya sangat menarik, seperti halnya Mbak Fitri tadi. Langsung saja kita buka apa diskusi. Maksudnya di sini adalah kita mendiskusikan tentang tema ini. Jadi teater rakyat sebagai identitas kearifan lokal. Mungkin dari yang hadir mahasiswa atau yang lain, Prof Yudi nanti belakangan aja. Mahasiswa dulu, silahkan. Aska, Rifani, Saya Bu, ya silahkan nak. Eh, perkenalkan saya Maul, Oh ya, mahasiswa teater 2024 gitu. Saya cuman sedikit penasaran aja gitu. Mungkin Bu Fitri, Bu Fani atau Bu Dani sendiri nanti bisa bisa menjawab gitu. Eh, jadi ini masih menurut saya gitu bicara tentang teater rakyat gitu. Kayaknya tuh kurang lengkap gitu kalau misalkan kita tidak juga membicarakan gaya atau semangat eh, realisme sosialis gitu, ya, realisme sosialis gitu yang pernah mungkin dipraktikkan atau dipopulerkan sama lembaga kebudayaan rakyat. Ah, pertanyaannya, apakah ungkapan kritis emansipatoris pada gaya realisme sosialis yang dipraktikkan populerkan Lekra pada waktu itu gitu pengaruhnya hingga saat ini itu masih apa ya mendorong perkembangan wacana hingga praktik-praktik proses kreatif teater rakyat saat ini gitu. Itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua gitu, kemudian seperti apa sih gitu, atau sejauh mana transformasi estetika teater rakyat yang mengadopsi semangat-semangat realisme sosialis ini ketika apa ya panggungnya itu kini tidak tidak lagi berada di apa namanya di tengah-tengah rakyat, kelas pekerja, kelas petani dan lain sebagainya. Dan kemudian banyak sekali gitu aktivitas-aktivitas seni atau pertunjukan-pertunjukan teater rakyat yang apa ya dipentaskan di gedung-gedung pertunjukan gitu yang apa terkesan elitis, terkesan eksklusif gitu. Mereka tidak lagi apa istilahnya, tidak lagi berada di tengah-tengah perjuangan kaum buruh gitu, berada lagi langsung di titik-titik konflik. Karena tapi beberapa kabar gitu, beberapa pertunjukan juga pernah saya
saksikan seperti teman-teman seni masih masih menjaga semangat gaya realisme sosialis. Nah, itu sih inti pertanyaannya ya itu tadi seperti apa transformasi estetikanya kemudian apakah pengaruhnya masih juga mendorong perkembangan wacana atau proses kreatif teater rakyat saat ini gitu. Ya, Terima kasih. oke. Eh, Dua pertanyaan tadi tentang teater rakyat dan tentang lembaga kesenian eh, rakyat atau lekra kaitannya dengan realisme sosialis. Eh, dari dua pembicara, monggo ditanggapi, Mbak Fitri, silahkan. Baik. Eh, ini pertanyaan pertama tadi tentang eh, realisme sosialis ya. Sebenarnya ya teater seperti yang sudah kita bicarakan tadi ya, teater rakyat itu lahir, tumbuh, berkembangnya di tengah-tengah masyarakat kita. Nah, sebagai eh, bagian dari masyarakat Asia ya sebenarnya pada umumnya ya. Feodalisme itu sendiri di kalangan mulai dari kalangan kerajaan itu kan memang sudah berakar di Indonesia itu. Jadi yang namanya berbicara kelas sosial mungkin di masa zaman prasejarah mungkin dulu ya ketika atau di zaman kerajaan-kerajaan di Indonesia waktu kita belum mengenal istilah realisme sosialis ya. Sebenarnya pertentangan kelas antara kelas subordinat dan juga kelas atas itu sudah ada di Indonesia itu sendiri gitu. Walaupun kita sendiri dulu nggak orang zaman dulu nggak mengenal idealisme itu gitu ya. Nah, jadi sebenarnya berbicara tentang kelas tuh ya ada di teater ayat kita gitu. Walaupun mereka berbicara itu melalui folklore-folklore yang ada di Indonesia. Nah, kalau berbicara transformasi atau perkembangannya saat ini, menurut saya yang namanya seniman itu nggak ada habisnya berbicara tentang bagaimana mereka melakukan eh, melakukan pembelaan atau melakukan perjuangan gitu ya, perjuangan terhadap kaum tertindas itu namanya seniman tuh tidak akan pernah habis. Nah, kalau saya lihat sendiri sebenarnya mulai dari eh, era di mana teater teater rakyat itu sudah diangkat dalam bentuk modern gitu ya. Banyak sih pertunjukan-pertunjukan teater di mana pengkaryanya atau sutradaranya itu punya punya misi gitu ya, punya misi berbicara tentang kelas. Bahkan walaupun mereka mengangkat folklore-folklore yang ada, tapi folklore tersebut kadang-kadang direlevansikan dengan realitas sosial yang terjadi pada zaman sekarang. Misalnya seperti saya pernah menulis ya, itu ada seorang budayawan di Riau namanya Hangkafrawi ya. Hangkafrawi itu kalau kita lihat dari berbagai karya-karyanya, alumni juga ya Bu, alumni ISI ya Bu. Ya, Pak Hamka Farawi itu juga alumni ISI ya, yang sekarang sudah jadi budayawan di Riau itu kerap dalam pertunjukan-pertunjukannya, walaupun balutannya teater modern, tapi selalu berakar dari folklore-folklore kita yang ada. Kemudian dia mencoba menggabungkan antara folklore, cerita folklore, dan dia melihat apa sih isu sosial yang terjadi di masyarakat pada zaman sekarang. Nah, misalnya pernah dia mempertunjukkan Hikayat Puyu-Puyu itu dia mengambil syair alegori ikan terumbu yang merupakan folklore kita. Lalu kemudian eh, beliau juga melihat isu pembukaan lahan pabrik kertas di Pulau Padang. Nah, itu ada dua penindasan di situ, yang satu di era masa lampau, yang satu di era sekarang. Lalu kemudian dikombin oleh beliau menjadi sebuah pertunjukan teater eh, mengangkat idiom teater tradisinya kalau saya tidak salah Mak Yong gitu ya. Tapi kemasannya teater modern. Nah, di situ dia eh, berbicara soal pertentangan kelas, berbicara soal bagaimana masyarakat kecil walaupun berjuang seperti apapun tetap saja akan kalah dengan orang-orang yang memiliki kekuasaan atau eh, yang memiliki eh, materi lebih lebih banyak gitu ya. Jadi bagaimana
bisa kita katakan mungkin pemilih industri itu kapitalis gitu ya. Itu tetap bagaimanapun usaha yang dilakukan oleh masyarakat kelas bawah itu tetap akan kalah dengan orang yang memiliki kekuasaan gitu. Nah, hingga sekarang saya lihat transformasinya masih banyak sekali seniman-seniman kita yang coba mengangkat teater rakyat ya, idiom teater tradisional tadi digabungkan dengan teater modern lalu berbicara tentang kelas sosial. Nah, pertanyaan yang kedua, hmm, tentang ruang pertunjukan ya. Nah, eh, tadi saya juga sudah cerita ke Bu Dani ya, bahwasannya masyarakat kita itu ya berkesenian itu adalah bagian dari kehidupan mereka. Jadi kita nggak, malah kalau kita balik kita bisa bilang bahwasannya kearifan lokal itu ya fondasinya sebenarnya fondasi dari teater rakyat atau eh, seni-seni kita yang lainnya. Kearifan lokal itu fondasinya gitu. Nah, eh, memang kita tahu ya teater rakyat itu identiknya lagi bahwasannya penontonnya bisa berinteraksi dengan eh, pemainnya ya. Misalnya kalau kayak kami di Randa itu ya semakin dipukul galembongnya maka penontonnya semakin bersorak. Mereka boleh berinteraksi, mereka boleh 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 ikut dalam pertunjukan tersebut. Tapi sekarang tiba-tiba kok teater rakyat mereka sudah diangkat ke ruang yang lebih eksklusif gitu tadi ya maksudnya Mas Dwi tadi ya. Nah, nah itu usaha kita seperti apa? Sebenarnya eh, yaitu sebenarnya mereka sendiri itu adalah walaupun mereka sudah menjadi masyarakat urban pun dari kampung mereka sudah ke kota kemana-mana sebenarnya mereka tetap masih memiliki kerinduan karena mereka merasakan bahwasannya seni itu adalah bagian dari kehidupan mereka. Jadi mereka kayak mengalir aja berkesenian itu gitu ya. Jadi ketika eh, seni itu kemudian diangkat ke ruang-ruang eksklusif yang mungkin mereka menganggap "Ah, apa aku juga bisa ya masuk ke lingkungan sana misalnya kayak kayak kita aja ya di lingkungan isi misalnya ada pertunjukan gitu ya mungkin teman-teman yang ada di atau masyarakat yang ada sekeliling isi itu juga merasa aku bisa nggak ya ikut nonton ke isi ataukah apakah yang bisa menonton itu hanya eh, sivitas akademika diisi saja gitu ya. Nah, sebenarnya ya kita sebagai seniman ya harus jemput bola atau ya harus menciptakan pertunjukan-pertunjukan yang lebih ringan ya, pertunjukan-pertunjukan lebih ringan. Bisa juga yang mungkin bisa ditonton banyak kalangan ya, mengangkat teater rakyat itu misalnya seperti yang dilakukan Ria Peppermoon misalnya seperti itu ya dijadikan dalam bentuk atau Bu Dani gitu ya teater boneka lalu kita bisa jemput bola kita bisa tampil kemana-mana mendekatkan pertunjukan itu lagi ke masyarakat kita dalam berbagai macam eh, berbagai macam segmentasi lah gitu mungkin kita bisa bisa melakukan itu mungkin itu saja dari saya Bu Dani. Ya, terima kasih Mbak Fitri. Uraiannya cukup jelas. Mbak Fani, monggo silahkan untuk menanggapi pertanyaan Maul tadi. Selamat sore Mas Mahmud, salam kenal. Eh, Menarik ya bicara tentang semangat realisme sosial. Kita menggebu-gebu nih anak muda, ya para anak muda menggebu mengangkat isu. Suaranya jauh ya Mbak Fani? Bisa di... Jauh, jauh Oke, Bu. oke, Baik oke, lupa oke. Bu saya pakai handsfree. Oke. Iya, iya. Monggo. Menarik sekali apa yang ditanyakan oleh Mas Maul, Mas Dwi Laksana tentang semangat realisme sosialis, di mana kita tahu kaum kaum realisme sosialis ini sangat optimis bagaimana menggerakkan, menyuarakan visi misi masyarakat yang ideal dan sejahtera, mengangkat hak-hak kaum urban, hak-hak kaum buruh begitu, minta kesetaraan sosial dan kaitannya, gayanya dengan teater rakyat, ini perlu kita garis bawahi ya Mas Maul. Teater rakyat itu memiliki gaya berbeda, mungkin dengan gaya realis. Realisme mempunyai konvensi tersendiri, sementara teater rakyat itu berangkat dari sebuah uh, pikiran sederhana, berangkat dari sebuah nilai-nilai luhur nenek moyang begitu. Dan itu kadang kalau kita bicara tentang realitas kehidupan ya
mereka percaya tentang mitos. Mitos dahulu dengan mitos kini kan berbeda. Kalau dulu mitosnya kepercayaan kepada mungkin sekarang masih ada kalau anaknya demam main maghrib-maghrib misalnya kan itu karena ditegur sama setan atau apa dan itu mitologi orang zaman dahulu gitu. Dan itu hadir dalam teater rakyat. Teater rakyat yang di mana yang memiliki ciri spontanitas, yang memiliki ciri kolektif dan rata-rata itu anonim ya ceritanya, hikayatnya gitu berangkat dari hikayat mitologinya anonim karena itu udah mengakar dari masyarakat. Sementara teater realisme dengan semangat sosialis itu udah idenya saja itu kita kita buat kita jelas misalnya penulis naskahnya begitu siapa begitu dan bagaimana konvensi pertunjukannya seperti apa. Tapi tidak apa ya tidak memungkiri kita mengcombine kita melakukan sebuah interkulturasi tadi teater rakyat dengan tema-tema sosial saat ini dengan realitas sosial saat ini terutama bagi kaum urban ya. Karena kenapa saya katakan kaum urban? Kan untuk saat ini di Nusantara masih ada kok kaum-kaum yang menolak modernitas seperti kaum Baduy begitu ya. Jadi kita membaca Indonesia, membaca Nusantara itu juga membaca suku bangsa, masih membaca suku bangsa, tidak hanya baca wilayah administratif begitu Mas Maul. Dan kemungkinan-kemungkinan teater rakyat bisa kita combine dengan semangat sosialis itu memungkinkan. Itu menjadi sebuah recreation menjadi sebuah penciptaan baru bagi kreator menjadi bagi sutradara. Mungkin kalau Mas Maul kenal atau kita pernah tahu Dalang Sujiwo Tejo, ya karya-karya beliau merupakan berangkat dari cerita Ramayana, tapi yang disentilkan realitas sosial masyarakat saat ini begitu. Tapi tetap yang di pilihan artistiknya itu tetap wayang misalnya. Jadi teater rakyat ini menjadi sebuah betul yang dikatakan oleh Oma menjadi pilihan-pilihan idiom-idiom untuk menghadirkan spektakel gitu loh. Mau kita ini generasi muda ini mau kita bawa gaya barat, oke gitu. Untuk bercerita tentang sosialis kan memang dari rakyat ya kiblatnya rata-rata. Teorinya juga rata-rata. Tapi kalau kita mempunyai teater rakyat ya kenapa kita tidak berangkat dari akar budaya kita begitu. Dan di sini letak kecerdasan seorang sutradara, sebuah naskah ataupun sebuah cerita folklore, mitos itu bisa diadaptasi, apakah bisa didekonstruksi menjadi sebuah peristiwa menarik yang kemudian bisa memunculkan apa ya katarsis bagi penontonnya misalnya atau dengan tidak melulu katarsis bisa pilihannya komedi seperti teater rakyat kita begitu tertawa padahal sedih gitu tertawa padahal lagi galau begitu jadi ini menjadi salah satu pilihan sebenarnya pilihan kita untuk menyampaikan ide gagasan nih ada teater rakyat nih Mas Dwi mengangkat tema apa hari ini buruh mungkin bisa bisa cari hikayat atau folklore yang mendekati yang bisa kita dekonstruksi, kita patahkan, kita beri pemaknaan ulang misalnya, bisa kita tawarkan kepada masyarakat. Dan itu mungkin akan terasa lebih dekat kalau adalah penonton di Indonesia atau di daerah tertentu gitu. Jadi pilihan estetika, menjadi pilihan kita dalam meletakkan teater atau peristiwa teater itu sendiri. Nah, itu yang kedua mengenai ruang pertunjukan ya. Kalau ruang pertunjukan itu sebenarnya kan bisa dikatakan pilihannya apakah kita mengikuti pada konvensi seni pertunjukan 4 dinding begitu ya. Apakah kita mau apalagi kalau udah ranahnya transformasi ya Mbak Mas Maul, kita mempunyai keluasan kenakalan
artistik malah di sana. Kalau udah namanya teater modern atau zaman sekarang mau kita bangun menjadi sebuah teater kontemporer, itu kita sangat mempunyai keluasan eh, ruang pertunjukan. Kalau kalau di barat ya pasti teater empat dimensi empat dindingnya ataupun dengan model-model pertunjukan apa panggung pertunjukan bertapal itu kuda dan lain-lain. Tapi kenapa kita ambil semangat teater rakyat? Tidak ada batasan dengan penonton dengan yang ditonton begitu. Ada komunikasi dua arah antara penonton dengan yang ditonton. Bukankah ketika kita memilih spirit teater rakyat yang seperti itu, komunikasi menyuarakan idealisme sosial bisa lebih dekat dengan penonton. Dan itu menjadi bahan apa ya? Bahan perenungan kita, bahan pilihan kita. Wah, ternyata panggung itu bisa membatasi misalnya. Panggung itu bisa menjadi sebuah eh, apa namanya? Komunikasi itu tidak selancar ketika berjarak. Misalnya Mas Maul berhadapan dengan saya sebelahan dengan Mas Maul ada batasan antara yang ditonton dengan yang ditonton pasti sangat berbeda. Kita bicara di apa namanya dunia virtual ini saja dengan bicara langsung tentu sangat berbeda. Eye contact-nya, bagaimana kedekatan kita bisa melihat ekspresinya. Apalagi di sini nih gelap, kondisi lagi hujan. Tentu hal itu sangat berpengaruh. Dan sebagai seorang sutradara muda, sebagai seorang kreator muda, kita harus berani liar untuk memilih melakukan pemilihan artistik, ruang pertunjukan juga apa idiom-idiom apa yang kita hadirkan, kemudian spektakel-spektakel apa yang ingin kita munculkan. Itu itu sangat luar biasa luas kalau kita udah bicara tentang teater modern. Sangat tidak terbatas dan pilihannya salah satunya kenapa tidak dengan spirit yang ada, spirit-spirit teater rakyat yang ada begitu. Itu mungkin sementara dari saya kalau masih kurang bisa kita kembali berdialog. Ya, terima kasih Mbak Fani. Maul, ini tadi sudah dijelaskan oleh Bu Fitri dan Bu Fani dengan cukup panjang lebar dan jelas. Tapi karena kamu tadi menyinggung, barangkali nanti Bu Dani akan apa juga menjawab. Ibu hanya akan memberikan apa satu satu penggenap yang ringkas. Jadi maksudmu tentang teater rakyat itu dulunya kan di tengah-tengah rakyat. Iya, yang harus kamu pahami adalah teater tradisi itu dibagi dua. Satu rakyat, satu klasik atau keraton. Jadi yang klasik itu ranahnya di para bangsawan, kerajaan, seperti itu. Sementara kalau rakyat itu tumbuh di kalangan rakyat, di pedesaan, di pinggiran, dan sebagainya. Itu ya. Sehingga karena rakyat dengan kesederhanaan mereka, mereka melakukan pementasan itu juga hanya di tanah lapang, di apa halaman, halaman lurahnya atau halaman orang desa yang agak jembar, agak lebar gitu. Mereka mengadakan pementasan dan ditonton rame-rame. Jarak antara pementasan dengan yang nonton dengan masyarakat itu hampir nggak berjarak, dekat banget. Mungkin kadang-kadang hanya diberi tali aja bahwa ini untuk pentas, kalian nontonnya di situ, gelar tikar misalnya gitu. Jadi memang mereka tumbuh di tengah-tengah rakyat dan koneksinya, eh, hubungannya itu sangat erat sekali. Jadi ketika teater rakyat itu mereka melakukan acting atau adegan itu penonton ini bisa berkomentar dengan bebas gitu. Artinya misalnya ada raja yang apa yang licik yang apa gitu mereka akan mencemooh langsung. Ada putri cantik yang di apa buru-buru atau yang dikejar-kejar, mereka akan mengatakan, "Ayo," mereka komentar, "Ayo, ayo lari, lari, lari." Misalnya seperti itu. Ini sangat wajar karena kespontanan penonton yang rakyat tadi. Beda dengan yang klasik, yang keraton itu
mereka tidak berani sembarangan berkomentar terhadap pertunjukan gitu. Karena apa? Klasik keraton itu punya unggah-ungguh, punya etika yang harus ditaati oleh semua yang hadir karena di sana ada raja atau ada bupati atau bangsawan yang itu dihormati. Itu yang penting ya. Ketika kemudian kita mendapatkan pengaruh dari Eropa, dikenal dikenalkanlah misalnya tentang panggung proscenium. Jadi kalau kamu ingat sejarah teater ada Dardanella, komedi Istanbul itu sudah mulai eh, dimasukkan unsur-unsur Barat itu. Tapi masih kerakyatan masih ada komen-komen dan sebagainya. Nah, itu nanti akan terus berkembang ketika teater modern yang membawa aturan-aturan, terutama realisme konvensional misalnya, itu punya aturan-aturan. Kemudian terkait dengan pertanyaanmu yang kedua tentang Lekra, lembaga eh, kerakyatan, kesenian rakyat yang sosialis tadi, itu sesungguhnya kaitannya erat dengan politik. Lekra itu muncul karena adanya politik komunisme di Indonesia yang mengajarkan salah satu ajarannya adalah sama rata sama rasa. Rakyat dan eh, apa bangsawan nggak ada bedanya. Dia menghapuskan kelas sosial. Karena itulah muncul realisme sosialis itu di barat sana sudah mulai. Ketika dibawa ke Indonesia, realisme sosialis ini eh, dilakukan oleh para apa ya pegiat seni yang setuju dengan itu, dengan penghapusan kelas. Mereka nggak senang ada kelas rakyat, kelas bangsawan itu mereka nggak suka kelas pemilik modal gitu. Mereka pinginnya semua itu sama rata sama rasa. Karena itulah muncul Lekra, Lembaga Kesenian Rakyat. Itu kemudian bentukan organisasi komunisme di Indonesia. Karena itulah kemudian dilarang oleh pemerintahan Orde Baru setelah itu, Lekra itu. Nah, para pegiatnya misalnya si siapa? Pramudia Anantatur misalnya. Utuwi Tatang Suntani. Apakah karya mereka jelek? Tidak. Pramudia itu karya-karyanya bagus-bagus. Misalnya apa Bunga Rumah Makan dan sebagainya. Tetapi semua karya mereka memang berciri berpihak pada rakyat. Ini ada politik, ada apa ideologi yang mendasari eh, realisme sosialis. Itu yang harus kamu pahami di situ. Masalah nanti aktingnya seperti apa realisme sosialis itu karena mereka maunya tentang kerakyatan sehingga acting-acting itu juga juga akan dibuat apa ya lumer, dibuat cair sehingga tidak tidak ada apa pertunjukan yang wah kayak Stanislavski itu yang aktingnya harus begini gitu. Tetapi mereka cair, memperlihatkan ini loh pertunjukan. Nah, ini terlihat pada konsep Brechtian. Jadi ada breaking illusion ketika orang menonton pertunjukan sudah begitu tegang, kemudian dipatahkan ilusinya bahwa ini hanya pertunjukan, ini hanya hiburan, nggak usah terlalu tegang-tegang, misalnya gitu. Jadi ada dagelan, ada apa mungkin kalimat-kalimat, ada acting yang apa untuk apa menghancurkan ilusi tadi. Jadi bagi mereka, bagi orang-orang sosialis tidak ada apa eh, kelas gitu. Seperti itu. Jadi yang harus dicatat adalah realisme sosialis itu sebenarnya memiliki basic salah satunya adalah politik sosialis. Saya kira itu. Ada pertanyaan lain untuk diskusi sore hari ini? Silahkan. Prof Yudi masih di sini nggak ya? Kayaknya sudah rapat beliau. Ya, silahkan. Ada pertanyaan yang lain?
Ibu tunggu. Eh, Maul, ada sanggahan nak? Atau kamu masih pingin tahu apa lagi gitu? Bukan sanggahan, tapi pingin menggali lebih lanjut. Ya sebenarnya cukup sudah cukup jelas gitu bagaimana juga apa kerja gitu atau gerak realisme sosialis di Ya, apa ya namanya di perkembangan teater rakyat gitu ya, hingga saat ini. Tapi ya, kemudian kayaknya kalau Maul sendiri akhirnya jadi apa ya menyadari bahwa kita juga kalau misalkan teater rakyat gitu atau teater-teater tradisional akhirnya juga harus diadaptasi, harus beradaptasi gitu terhadap perkembangan zaman gitu. Eh, Sepertinya kita juga harus melakukan evaluasi gitu terhadap apa ya namanya, terhadap eh, apa fasilitas-fasilitas pertunjukan, gedung-gedung pertunjukan, teknologi-teknologi panggung, apakah sudah cukup mengakomodir gitu? Apakah kesenian rakyat gitu? Kalau kita bicara apa bahwa teater di Indonesia ya lahir dari apa ketoprak, lahir dari ludruk, dari longser dan lain sebagainya gitu. Kemudian apakah fasilitas-fasilitas pertunjukan saat ini itu mengakomodir eksperimentasi, praktik gitu hingga apa membentuk ekosistem eh, apa kesenian atau teater-teater rakyat yang lebih apa ya lebih lebih baik gitu. ya. Itu sih. Oke. Terima Ya, kasih Bu Fitri, Bu Fani dan Bu Dani. ya, ya, sama-sama Pak Ul. Ada pertanyaan yang lain selain Faul? Tadi sudah ada umpan balik. Silahkan Anissa. Kok Anissa? Russel, Russel AF itu siapa ya? Davina. Ini ada Davina. Tidak ada? Oke. Untuk statement terakhir, sebelum kita tutup diskusi kita sore ini, monggo Mbak Fitri, silahkan memberikan satu uraian pendek untuk penutup. Ya mungkin tadi. Halo. Oh, Ya, halo, Prof Prof Yudi Yudi mau tanya. masuk. Halo, Prof. Tadi Iya, saya cari, ya. maaf ini maaf ini saya dalam perjalanan tapi ya saya mengikuti sedikit separuh itu Mbak Dani, Mbak Fitri Oke, sama Mbak Dila. ya. Apa kabar? Baik, Prof. Ini karena sebelum kita tutup, mohon Prof Yudi apa komen atau memberikan masukan untuk kami di sini dan yang mahasiswa yang mengikuti diskusi sore kita ini tentang eh, teater tradisi sebagai identitas kearifan lokal, Prof. Monggo, Prof. Oh ya, ya, ya. Saya tadi mendengar, saya malah nggak mendengar Mbak Fitri awalnya, tapi tadi jawabannya saya mendengar dan juga Mbak Dila. Jadi sedikit aja ya Mbak Dani, Mbak Dila dan Mbak Fitri dan juga anak-anakku semua. Jadi em, kalau kita bicara tentang teater rakyat atau teater tradisi lah kata-kata itu, kemudian bicara tentang identitas kita Indonesia, itu memang kalau kita ke luar negeri gitu misalnya, itu selalu ditanyakan teater dari Indonesia gitu ya. Nanti yang muncul ya kalau nggak teater Bali, teater teater dari Bali, teater dari Jawa, teater dari Minang, ya pokoknya teater tradisi gitu ya, bentuk-bentuk tradisi. Memang kita kalau menyebut teater Indonesia ya teater tradisi itu gitu ya. Nah, persoalannya sekarang adalah kita selalu kalau mencipta atau mengamati sebuah bentuk pertunjukan itu selalu ada dua bentuk dan makna gitu ya. Jadi kalau kita bicara tentang teater tradisi atau teater rakyat gitu ya, sesuai dengan kebutuhan apa yang akan kita
kita garap gitu ya, kita garap teater rakyat, saya begitu, tapi berbasis pada tradisi gitu ya. Jadi ini persoalan antara definisi. Definisi teater rakyat itu apa? Definisi teater tradisi itu apa? Gitu. Kita harus dudukkan dulu. Kemudian ketika kita akan bicara tentang teater tradisi, itu selalu yang dibicarakan masalah maknanya dan bentuk, gitu ya. Karena kalau teater itu kan dikenal seperti yang disampaikan oleh Lehman dan beberapa tokoh post dramatik gitu ya, postmodern, bahwa teater itu adalah situs yang terlengkap ketika kita akan membentuk sebuah pertunjukan. Karena ada teaternya, ada aktingnya, ada geraknya, ada tarinya, ada musiknya gitu ya. Bahkan ada seni rupanya, itu semua ada di situ, itu di dalam bentuk pertunjukan teater. Gitu. Sehingga mengatakan bahwa situs yang terlengkap gitu ketika kita akan membuat sebuah seni pertunjukan. Nah, ketika kita akan bicara tentang identitas Indonesia, gitu ya, cerita-cerita rakyat atau entah itu mitos atau mitologi lah ya, atau katakanlah legenda-legenda itu selalu memang berbasis pada nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat. Karena kita ini kan terdiri dari 17.000 pulau besar dan kecil, gitu, lebih dari 135 suku bangsa. Pasti dan 280 juta rakyat Indonesia, pasti itu nilai-nilai atau cerita-cerita rakyat itu pasti banyak. Gitu. Jadi memang Indonesia itu dikenal dengan dramanya, gitu ya. Dan drama itu ada nilainya, ada keyakinan. Nah itu yang sebetulnya dari dulu sampai sekarang selalu ada. Nilai-nilai itu entah kita sudah mengkaji atau meneliti atau itu masih masih banyak sekali yang belum, masih banyak yang terkubur gitu ya. Nah, sekarang tinggal ketika kita bicara tentang teater, bentuknya itu seperti apa? Yang berkembang itu adalah bentuknya. Halo? Yang berkembang itu adalah bentuknya. Kalau dulu misalnya bentuk-bentuknya bentuk-bentuk tari gitu ya, ada gerak randai, gerak tari Jawa dan lain sebagainya, tari Sunda dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian berkembang lagi menjadi acting gitu ya, menjadi acting dengan berbagai macam pelatihan-pelatihannya gitu ya. Jadi bentuknya tuh berubah, tapi maknanya sama, meaningnya itu tetap sama gitu. Ceritanya, dramanya itu tetap sama. Misalnya contoh terakhir ketika kita garap dialog Antigone, itu kan cerita dari zaman Yunani klasik, itu selalu ada kan, cerita itu ada. Nah, tapi kita bongkar, kita bentuknya kita perbaiki, kita kembangkan, kita berikan manfaatnya untuk generasi muda dan lain sebagainya dengan media digital misalnya begitu, atau media apa namanya layar seperti wayang gitu ya. Itu kan juga perkembangan dari bentuknya, tapi ceritanya kan tetap sama. Nilai-nilainya tetap sama. Nah, sebetulnya ketika kita akan bicara tentang identitas, itu ya itu artinya bahwa nilainya, cerita-ceritanya, dramanya itu tetap ada. Tapi bentuknya yang berbeda, bentuknya yang berkembang, bentuknya yang diperluas. Nah, ini yang kita harus juga cermati, mengapa terjadi perkembangan bentuk, mengapa terjadi perubahan bentuk, mengapa terjadi ke, kebermanfaatan dari bentuk itu. Kenapa? Karena masyarakat memang berubah. Masyarakat membutuhkan tidak lagi bentuk-bentuk yang model tradisional zaman dulu, tapi bentuk-bentuk yang lebih baru bagi mereka, lebih akrab dari mereka dengan mereka. Jadi mereka itu membutuhkan, penonton itu membutuhkan itu. Jadi kalau kalau kita bicara tentang seni pertunjukan, sekarang ini sudah melampaui dari penciptanya, justru penonton. Coba kita contoh tentang eh, apa namanya itu bentuk tari yang di mall dan di mana-mana itu sekarang sedang marak. Itu apa namanya, apa namanya Mbak Dani, yang Anu, ben- flash mob. flash mob. Ya, Flash mob nari itu kan bareng. sebetulnya pertunjukan dari keraton kemudian keluar sampai ke Ya. mall-mall. Itu kan bentuknya yang diciptakan kembali. Tetapi ceritanya sama.
nilai-nilainya sama, tetapi bentuknya dibedakan, bentuknya berbeda, berkembang, diperluas untuk kepentingan penonton generasi anak muda zaman kini. Gitu. Jadi kalau kita melihat berbicara tentang teater tradisi dan identitas, yaitu jadi teater tradisi itu sangat cair, sangat luas. Dia bisa masuki dari keraton sampai ke mall. Nah, itulah identitas kita yang teater tradisi yang sangat luas itu, sangat cair. Sehingga dia bisa ditekuk-tekuk, bisa di bahkan sekarang masuk media digital, panggung media digital panggung itu bisa dimasukkan ke situ. Nanti misalnya wayang dengan menggunakan tidak lagi menggunakan player tapi menggunakan uh, AI atau apa namanya teknologi digital itu bisa terjadi seperti itu. Seperti yang akan kita garap ini sejarah di Ponegoro itu sampai kemudian bisa di AI kan, itu kan itu nilai-nilai tradisi yang bisa kita kita kembangkan bentuknya. Saya kira itu Mbak Dani. Jadi memang kita teater identitas kita menjadi sangat luas, sangat cair itu teater rakyat itu nilainya, tapi bentuknya ya memang cair karena bisa diubah, dimainkan sedemikian rupa sampai ke jadi animasi, menjadi kartun dan lain sebagainya. Ya, Saya kira terima itu. kasih. Terima kasih Prof. Yudi atas eh, pemberian wawasannya atau menambah ketajaman diskusi sore ini. Eh, untuk Mbak Fitri, ringkas memberikan penutup. Setelah itu nanti Mbak Fani. Monggo Mbak Fitri. Oke. Menurut saya, apapun itu, mau seni atau apapun yang namanya kalau mau bertahan, ya kita harus bisa beradaptasi gitu. Termasuk kesenian, termasuk teater kita, termasuk teater rakyat kita. Kalau teater rakyat kita ingin bertahan, mau tidak mau, dia harus beradaptasi. Tapi beradaptasi bukan selalu berarti kita eh, mentah-mentah mengikuti zaman, tapi bagaimana kita kemudian memanfaatkan kemajuan zaman itu sendiri untuk bisa tetap bertahan. Nah, misalnya seperti contohnya sekarang kita dihadapkan dengan budaya media yang sangat begitu luas, nggak hanya film dan TV, tapi ada berbagai macam media. Ya, kita mungkin bisa mengakali hal-hal demikian, misalnya seperti teater rakyat kita yang dulunya berinteraksi ketika kita nontonnya di lapangan, di sawah dan lain sebagainya gitu. Nah, mungkin di era ini kita mungkin bisa melakukan interaksi dengan teater rakyat kita mungkin secara virtual atau dengan VR atau dengan lain dan lain sebagainya. Menurut saya begitu Bu Dani. Ya, Jadi kalau kita mau bertahan ya mau tidak mau kita harus beradaptasi. ya, terima kasih Mbak Fitri. Monggo Mbak Fani memberikan statement terakhir pada diskusi sore hari ini. Silakan. Baik, terima kasih pemaparan dari Prof. Yudi tadi, Di Mbak Fani. Rahma dan Ya, putus ya Mbak Fani ya. Sila Bu. Ya, Mungkin sedikit monggo saya Mbak Fani. mungkin saya sedikit menanggapi juga yang respon dari Dwi Laksana tadi ya. Di mana di tengah minimnya ruang pertunjukan, kemudian fasilitas pertunjukan di daerah, terutama di pedesaan. Begitu, kalau kita percaya bahwasanya namanya kreativitas itu tanpa batas, itu akan bisa tetap berdiri kokoh pertunjukan itu, Mas Dwi Laksana. Itu dalam bentuk seni pertunjukan, teater rakyat atau teater realisme sendiri. Kalau Mas Dwi Laksana mengetahui konser miskinnya Jerzy Grotowski, di mana menyampingkan elemen-elemen eksternal seperti kostum yang rumit, set properti dan lainnya, pola-pola ini bisa kita bawa ke dalam realisme sugestif mungkin ya. Banyak pilihan kalau atas nama kreativitas untuk tetap bergerak. Apalagi saat ini para kreator muda, para seniman daerah itu pun juga harus melek dengan namanya hibah. Hibah banyak sekali terbuka untuk saat sekarang ini, untuk pemajuan kebudayaan kita. Nah, untuk teater rakyat sendiri, closing statement saya yaitu karena di era globalisasi ini banyak bentuk teater rakyat yang memang mengalami penurunan. Bahkan bisa kita katakan mati, ada penurunan eksistensi mereka sendiri karena terdesak oleh budaya populer tentunya.
Namun saya pikir revitalisasi teater rakyat menjadi penting sebagai strategi tarian identitas dan kearifan lokal, di mana dengan mengangkat nilai-nilai tradisional ke dalam bentuk yang lebih modern, seperti apakah ke teater musik, apakah ke bentuk teater modern Indonesia, atau ke bentuk teater kontemporer, tidak masalah begitu, tanpa menghilangkan esensinya. Dan saya berharap teater rakyat ini dapat terus hidup sebagai simbol kontinuitas budaya dan identitas daerah kita sebagai anak bangsa Indonesia. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Mbak Fani. Teman-teman yang mengikuti diskusi sore hari ini, kita sudah di penghujung acara. Tiga hal yang bisa saya simpulkan, walaupun sebenarnya masih ada banyak. Pertama, bahwa teater rakyat itu merupakan sumber ide yang tiada habisnya, meskipun dia sudah tidak aktif, tapi dia merupakan artefak ide untuk mencipta sesuatu yang lebih baru, lebih modern, tanpa meninggalkan identitas. Nah, itulah identitas lokal itulah yang akan kemudian terbentuk kalau kita eh, menjadikan teater rakyat itu sebagai sumber ide penciptaan. Yang kedua, sebagai insan teater, memang kita butuh eh, banyak ruang, banyak fasilitas, tetapi itu dalam dunia nyata sangat jarang terjadi. Karena apa? Memang jangankan teater, ada ilmu-ilmu lain yang lebih penting saja fasilitas itu kurang gitu. Tetapi dengan semangat teater, terutama teater rakyat, dengan kreativitas seperti yang dikatakan Bu Fani, kita bisa hidup dengan berbagai cara dalam berkarya itu. Jadi ada semacam pelestarian yang dinamis seperti yang diungkapkan Mbak Fitri. Kita terus-menerus akan melestarikan itu dengan berbagai cara, dimodernkan, dibikin apa pertunjukan-pertunjukan digital dan sebagainya. Itu namanya pelestarian yang dinamis. Tiga hal ini penting sekali untuk kita pegang bahwa kita masih punya nilai-nilai dan tonggak dalam teater rakyat yang nggak boleh kita buang. Saya kira itu selamat sore. Jika ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Jika ada umurku panjang, boleh kita jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.